Dua balita tewas di tangan ayahnya sendiri. Yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 5 tahun. Kisah ini terjadi di Samarinda. Bagaimana kisahnya? Ini kisahnya. Bagaimana seorang ayah kandung tega membunuh dua balitanya yang masih kecil. Bayangkan ketika anak itu lagi asik-asiknya bermain, lagi asik-asiknya bercanda, tapi seorang ayah tega di Samarinda membunuh dua balita tersebut dalam waktu yang bersamaan. Beberapa bulan sebelumnya, yaitu terjadi goyah yang diantara WS dan istrinya, di mana WS ini mengaku bahwa ia merasa dirinya tidak dihargai, merasa terhina, dan merasa semua hal yang dilakuin tidak dihargai oleh istrinya. Ternyata WS menyimpan dendam itu dalam diam. Sampai saat itu istrinya meminta untuk cerai dengan WS. Ketika itu di dalam sebuah kontrakan yang dimana WS tinggal bersama dua belitanya. Kata informasi bahwa istrinya sedang kerja. WS bersama dua balitanya yang umur 2 tahun, 5 tahun dan bersama nenek dari si cucunya tersebut. Nah, entah kenapa si WS ini merasa emosi, merasa naik darah, dan ketika itu dia menghampiri dua balitanya yang sedang bermain. Dalam keadaan kacau pemikiran yang dilakukan oleh WS, tiba-tiba WS menghampiri kedua anaknya. Kedua balita itu masih berusia 2 tahun dan 5 tahun menurut informasi yang ada. WS tanpa pandang bulu, tanpa pemikiran panjang, dia langsung menghabisi anaknya dengan cara menutup jalur pernapasan hidung dan mulut anaknya. Keduanya meninggal tempat, tak bisa diselamatkan kembali. Tapi guys, pada saat melakukan itu, ternyata suara dari balita tersebut terdengar sampai ke neneknya di luar. Ketika itu neneknya langsung masuk untuk mengecek apa yang terjadi. Guys, pada saat ngecek, ternyata neneknya melihat suatu hal yang mengerikan. Neneknya mencoba untuk menghentikan kejadian tersebut, tapi naasnya balita itu sudah meninggal. WS yang mulai panik langsung memukul nenek itu bagian kepala hingga mengalami luka. Dan tersebut nenek lari keluar untuk minta tolong ke warga. Pada saat itu WS sempat ingin bunuh diri, tapi kata informasi yang ada bahwa tidak berani. Hingga WS kembali ke kamarnya melihat dua balita sudah meninggal dan langsung dipasang spray. Dia sambil duduk di samping anaknya seperti orang yang kehilangan akal sehat ya guys ya. Dan kemudian warga datang untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata setelah melihat apa yang terjadi, para warga sebagian juga ada yang sedang menelpon polisi. Sempat ingin dipukuli oleh warga, tapi menurut informasi bahwa polisi datang tepat waktu hingga WS langsung bawa di kantor polisi terdekat. Hasil dari otopsi menyatakan bahwa kedua balita itu ditikam atau dibekap bagian mulutnya dan hidungnya hingga kehilangan napas. Gerakannya halus tapi fatal buat anak kecil maupun orang dewasa ya guys ya. Dan motifnya kenapa si WS melakukan itu karena sudah tidak kuat lagi menahan beban yang ada. WS merasa dia akan kehilangan istrinya dan anaknya karena istrinya ingin menceraikannya. Mungkin kita kalau di posisi itu juga gitu, tapi itu adalah jalan yang salah ya guys ya. Oleh karena itu, pihak berwajib atau polisi menghukum WS dengan pasal 340 yaitu tentang pembunuhan berencana dalam ancaman maksimal yaitu hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Polisi juga membawa WS ke rumah sakit jiwa untuk mengecek keadaan mentalnya, apakah terganggu atau tidak. Sebenarnya gue nggak tahu guys, kenapa bisa terjadi perceraian itu. Mungkin karena faktor ekonomi atau bagaimanapun, merasa tidak dihargai. Berarti kan kalau misalnya ceweknya kerja, dia nggak kerja atau gimana guys? Menurut kalian gimana guys? Apakah karena masalah ekonomi, penghasilan, dan lain-lain? Kan nggak mungkin ya, istri logikanya ceraiin suami kalau suaminya bener gitu, nyari uangnya, nyari pekerjaannya, baik dari teman-temannya, lingkungannya. Tapi ini menurut gue sih kayaknya lakinya pengangguran guys. Jadi sang istri mungkin sudah sabar, tiba-tiba disabarin malah ngelunjak. Akhirnya memutuskan untuk perceraian daripada anak-anaknya nggak kemakan ya. Terus kedua, itu mungkin jadi kalau jadi istrinya ya
Kaget nggak sih pulang melihat kedua anak yang dilahirkan, dibesarkan, meninggal dunia karena dibunuh oleh bapaknya sendiri atau ayahnya sendiri. Miris ya guys ya. Tapi yang jadi perhatian adalah bahwa kita harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab baik secara mental, secara ekonomi untuk pasangan kita guys.